Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat sekarang ini. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan bugar semua ya. Baik, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Miftah hadir? Ya, hadir. Farhan hadir? Hadir. Ya, baik. Alhamdulillah semuanya hadir semua. Tidak ada yang sakit, dan marilah kita menjaga pola makan kita, pola tidur kita agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan dan kita dapat bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang kita akan pelajari, coba kalian pikirkan, apakah pernah kalian membayangkan bahwa bagaimana manusia ini bisa membuat pesawat terbang, yang dimana pesawat terbang ini kan sangat berat menggunakan besi, atau bagaimana ilmuwan bisa mengirim roket ke bulan, ke luar angkasa. Nah, semua ini karena apa? Karena manusia ini menggunakan akalnya untuk berpikir. Ya, hari ini materi yang akan saya sampaikan kepada kalian semua bahwa bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berpikir kritis, mencari ilmu, dan mencintai pengetahuan. Ya, jadi metode yang akan saya terapkan di kelas ini adalah metode diskusi ringan. Jadi setelah saya memberikan penjelasan kepada anak-anak semua, saya akan membagi kelompok untuk anak-anak semua berdiskusi ringan, berpikir kritis, dan mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan Bapak saya sampaikan. Ya, apakah kalian tahu bahwa berpikir kritis itu apa? Coba satu orang. Ya, berpikir kritis adalah bertukar nalar. Ya, boleh. Ya, jadi saya betulkan, tidak mengurangi dari jawaban yang anak-anak tadi sampaikan, bahwa berpikir kritis itu adalah berani menggunakan akal secara reflektif, teliti, dan bertanggung jawab. Bukan hanya menerima informasi, tetapi kita mengkaji fakta, mengimplikasikan, serta merealitaskan atau mencari sebuah kenyataan itu yang ada di baliknya. Dan apakah anak-anak semua tahu tujuan dari berpikir kritis? Ya, berpikir kritis itu adalah kita dapat menguatkan iman dan takwa kita karena melalui kontemplasi alam, manusia semakin menyadari bahwa kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sehingga kita dapat berpikir kritis untuk mencari sebuah nikmat yang sangat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maksudnya apa? Artinya bahwa kita diperintahkan untuk memikirkan semua ciptaan Allah. Tidak hanya melihat, tetapi juga kita merenungi, mempelajari agar kita semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah SAW juga mengajarkan kita, yang dimana Rasulullah SAW bersabda bahwa pikirkanlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan memikirkan tentang zat Allah, karena akal kalian tidak akan mampu untuk berpikir ke hal-hal tersebut. Artinya apa? Bahwa kita boleh memikirkan langit, bumi, teknologi, ilmu pengetahuan, tetapi satu yang kita tidak boleh, yaitu memikirkan hakikat Allah Subhanahu wa taala, karena akal manusia itu sangat terbatas. Ya. Jadi kita masuk selanjutnya, yaitu pentingnya ilmu pengetahuan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menantang kita dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33 bahwa wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Tapi kalian tidak akan mampu kecuali dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Contohnya seperti ilmuwan bisa ke bulan, karena apa? Karena mereka belajar. Orang bisa membuat teknologi canggih karena ilmu. Tetapi ilmu itu harus dipakai untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, bukan untuk merusak alam. Ya, baik, karena waktu sangat terbatas, sisa 5 menit untuk waktu jam pembelajaran ini. Jadi diskusinya disudahi dulu. Bapak akan mengambil alih diskusinya. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik, diambil tanpa mengurangi materi-materi yang Anda semua sampaikan, bahwa belajar ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpikir kritis, mencari ilmu, dan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan tanpa merusak keadaan-keadaan yang ada di bumi. Mulai sekarang, mari kita biasakan, termasuk diri saya sendiri, mari kita biasakan untuk berpikir kritis, mencari ilmu pengetahuan, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita berilmu, semakin kita sadar bahwa betapa kecil kita dibanding ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pembelajaran hari ini telah selesai. Jika ada buruknya mohon dibuang, dan jika ada baiknya mohon disimpan dalam hati. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat, dapat dibawa pulang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.